Paman Chuan saya telah menjadi pasangan pria yang kejam. Dia juga memblokir kedua wanita di gang untuk mempersiapkan ciuman yang kuat. Tonton ini dan itu akan lepas landas. Bos yang bisa menabrakku dengan satu jari. Kakiku lemas. Apakah masih terlambat untuk memeluk paha Anda sekarang? Saya membaca novel sebelum tidur. Ketika saya bangun, saya menemukan Paman Chuan saya. Saya menjadi karakter pria yang paling dibenci dalam buku. Atau medan perang dengan nama yang sama denganku. Momen ini. Saya memimpin sekelompok adik laki-laki. Taruhan pada Putri Liu Ruyan di buku. Gadis yang didorong ke pojokan itu mengenakan seragam sekolah biru putih. Putih dan ramping. Rambut hitam halus jatuh secara alami. Memar di sudut kiri mulut. Sangat mempesona di wajahnya yang cantik. Namun dia tetap diam dan keras kepala. Mata hitam yang melihat ke atas dingin dan jernih. Kakiku lemas. Kapan tidak baik memakainya? Ini adalah waktunya. Novel itu vulgar dan berdarah. Liu Ruyan naksir protagonis pria selama bertahun-tahun. Tapi karena keluarganya yang miskin dan tuli. Selalu kubur cintamu jauh di dalam hatimu. Pilih untuk melindungi secara diam-diam. Dan aku, Jiang Cheng. Tuan muda yang manja dan keras kepala. Melihat warnanya, saya ingin menjerat Liu Ruyan tanpa henti. Setelah pengakuan publik ditolak olehnya. Saya mengambil seseorang untuk memblokirnya. Bukan itu intinya. Kuncinya adalah pada hari ini neneknya tiba-tiba mengalami tekanan darah tinggi. Karena saya menunda waktu untuk pulang. Jadi dia tidak bisa membawa nenek ke rumah sakit tepat waktu. Dia meninggal. Ruyan Liu membenciku sejak saat itu. Kemudian, saya mengetahui bahwa saya masih menargetkan pemeran utama pria. Liu Ruyan, yang telah mencapai ketenaran. Terakhir gunakan pergelangan tangan berdarah besi. Membuat keluarga saya bangkrut. Dan mengirim saya ke jeruk. Hari ini adalah titik balik paling kritis. Melihat wajah halus gadis yang dekat. Hanya sedikit lebih dekat untuk mencium. Memikirkan akhir tragisku di buku. Aku lemas dan mundur selangkah. Saudara Cheng, ada apa? Lingkaran orang mencemooh. Ini belum dicium. Aku mengertakkan gigi. Berpura-pura menjadi lawan jenis. Datang dengan keras. Apa maksudmu? Suatu hari dia harus memohon padaku untuk menciumnya. Suara jatuh. Sekelompok orang itu segera menjadi gelisah dan tertawa. Cheng luar biasa. Ruyan Liu tampak tenang dan dingin. Tampaknya orang-orang dan hal-hal ini tidak terintegrasi sama sekali. Perlu diingat. Dia keluar dengan tas sekolahnya. Aku melihat sosok kurusnya menghilang di persimpangan. Aku berbalik untuk pergi. Dapat mengambil 2 langkah. Mengingat neneknya. Aku masih khawatir. Sepertinya aku telah menginjak sesuatu. Saya melihat ke bawah, ini sepertinya merek terkenal Ruyan Liu. Saya mengambil barang-barang saya dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Masuk ke mobil keluarga. Biarkan pengemudi berbalik dan langsung menuju rumah Liu Ruyan. Saya masih sangat berharga untuk hidup saya. Tolong jangan dalam masalah. Mobil berhenti di sebuah bangunan tabung bobrok. Saya baru saja melompat keluar dari mobil. Dia melihat sosok Ruyan Liu di depannya. Dia membuat keputusan sendiri. Melihat ke belakang untuk melihat raja pohon. Alisnya terhubung. Banjir suara. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku buru-buru memastikan kondisi neneknya. Sebuah dorongan, tidak bisakah kamu melihatnya? Mengikutimu? Ruyan Liu, aku hampir menggigit lidahku. Bukan karena Jiang Cheng adalah seorang hooligan, tetapi juga memperhatikan hukum dasar. Aku berjongkok. Lihat perlawanannya. Saya pikir lebih aman untuk mengambil rute yang lembut. Hati telah datang. Jangan undang aku ke rumahmu. Tentu saja Ruyan Liu tidak akan setuju. Hanya menatapku. Sepi. Aku cemberut dan tidak menyukainya. Ini benar-benar langka untuk tuan muda ini. Aku berbalik dan masuk ke dalam mobil. Tunggu sampai saya memberitahu pengemudi untuk mengemudi menuju persimpangan. Ruyan Liu di kaca spion. Aku baru saja masuk ke gang sempit itu. Surat cinta terbuka perlahan. Aku diam-diam menghitung jam. 10 menit kemudian. Ada suara kekacauan di gang. Saya tidak tahu bibi mana yang menangis untuk taksi. Ini dia kesempatannya.
Aku menurunkan jendela dan melihat ke belakang. Gadis Ruyan Liu mendongak dengan kejam. Untungnya, Anda mengirimkannya tepat waktu. Jika 20 menit kemudian, kondisi pasien terancam. Dengarkan dokter. Bintang tempat aku bertahan akhirnya jatuh. Oke, level ini akhirnya lulus dengan lancar. Saya pergi untuk membayar tagihan rumah sakit dengan sukacita. Bagaimana bagian offset ini dari yang sebelumnya? Banyak kejahatan yang dilakukan oleh Ruyan Liu. Jiang Cheng dalam buku adalah seorang tuan muda yang mendominasi. Orang tua menyayangi. Meski hanya di tahun ketiga SMA. Uang saku di kartu bank sangat besar. Dibandingkan aku yang dibesarkan di lembaga kesejahteraan. Saya tidak tahu seberapa kuat. Terutama ketika ini tentang hidupku. Tentu tidak ada salahnya untuk menghabiskannya. Ketika saya kembali, saya melihat Ruyan Liu keluar dari bangsal. Bersandar di dinding. Kepala sedikit ke bawah. Di luar gelap. Lorong rumah sakit berbau desinfektan. Lampu jatuh. Uraikan sosok soliter gadis itu. Aku menghela nafas dalam hatiku, jujur saja. Hanya wajah ini. Siapa yang tidak bingung saat melihatnya? Tidak heran. Jiang Cheng dalam buku menyukainya seperti orang gila. Ruyan Liu sepertinya merasakan sesuatu. Ia berbalik dan melihat ke atas. Aku berjalan. Aku sudah membayar tagihan rumah sakit nenekmu. Bibir merah Liu Ruyan sedikit sensitif. Butuh beberapa saat untuk tiba. Terima kasih. Saya akan mengembalikannya sesegera mungkin. Keluarga Ruyan Liu miskin dan berkulit putih. Saya masih seorang siswa SMA yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Di mana saya bisa mendapatkan uang? Nilai-nilainya cukup baik untuk masuk ke universitas terbaik. Sayangnya, itu tertunda oleh ini. Pada akhirnya, ujian masuk perguruan tinggi dilakukan secara tidak normal. Saya gagal masuk ke sekolah ideal saya. Ini juga negaraku. Masih ada 3 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimanapun, pastikan mereka mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dengan baik. Tapi Ruyan Liu keras kepala. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk membayarnya kembali? Saya tidak perlu mengangkat alis saya ketika saya memikirkan saya. Sebagai imbalannya, Anda bisa menjadi pengasuh saya. Liu Ruyan mungkin benar-benar tidak mengharapkannya. Aku akan mengatakan ini. Konspirasi itu penuh dengan kejahatan. Jangan salahkan Jiang Cheng aslinya. Saya mungkin bahkan belum membolak-balik buku teks terlalu banyak. Aku akan mengangkatnya ke atas dan ke bawah. Mulai sekarang, bantu saya dengan pekerjaan rumah saya setiap hari. Dan ajari saya 3 kali seminggu. Setiap kelas tidak kurang dari 1 jam. Bagaimana? Apa ada masalah? Hanya 2 kalimat. Aku ingin berduaan dengan orang lain. Hati tampaknya ditampilkan dengan jelas. Benar saja, Ruyan Liu mendengar. Liu Mei mengerutkan keningnya ringan. Saya menambahkan api. Tersenyum, mencondongkan tubuh dan berbisik, sebaliknya. Kau berjanji. Jadilah pacarku. Ruyan Liu tanpa sadar bergerak mundur. Jarak antara kau dan aku. Ada sentuhan ketidakpedulian di matanya. Pertukaran hatchback. Tentu saja dia tahu mana yang harus dipilih. Jumat sampai Minggu jam 9 malam ruang belajar setiap hari. Saya puas. Namun, suasana hati yang baik tiba-tiba berakhir ketika saya tiba di kelas. Kau tidak tahu. Kemarin, Jiang Cheng dan Liu Ruyan mengakui tragedi mereka. Lucu dia juga tidak melihat ke cermin. Ruyan Liu seperti dia bisa menyukainya. Suara jatuh. Beberapa anak laki-laki duduk-duduk. Kiki tertawa terbahak-bahak. Salah satu mata melihatku. Wajahnya berubah. Dengan panik, dia mendorong lengan anak laki-laki yang sedang berbicara di sebelahnya. Tawa mereka tiba-tiba berakhir. Seluruh kelas diam-diam jatuh ke dalam teks yang sebenarnya. Kota Jiang, kamu di sini. Seorang anak laki-laki tersenyum dan berkata. Wajah gugup. Oh, jadi aku benar-benar terkenal di sini. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Pemberhentian ini akan membuat mereka takut seperti ini. Aku mengabaikan mereka. Berjalan ke baris kursi terakhir. Dengan malas melempar tas sekolah ke atas meja. Bang! Di dalam kelas makin sepi. Kepala sekolah Jiang Cheng sedang mencarimu.
Seorang anak laki-laki berdiri di depan pintu kelas dan berteriak. Saya lakukan. Bagaimana saya bisa lupa setelah memblokir Liu Ruyan kemarin? Seseorang memberitahu guru tentang hal itu. Jadi saya langsung ke podium untuk review. Meskipun saya tidak bisa mengatakan langsung siswa sebelumnya. Tapi itu selalu aman. Tidak pernah menimbulkan masalah. Memikirkan badai di depan. Aku mengangkangi wajahku. Ketika saya sampai di pintu, saya bertemu langsung dengan Ruyan Liu. Dia menempelkan band-aid pada memar di sudut mulutnya. Sekilas, saya menuju ke kantor. Anda bahkan bertanya mengapa dia mencari saya? Saya tidak tahu apakah anak itu goyah. Anda akan tahu ketika Anda pergi. Kaki depan saya baru saja pergi. Ruang kelas gelisah lagi. Dan aku melihat ke belakang dan aku berpaling. Saya melihat seorang anak laki-laki berdiri tegak dan lurus. Berdiri di depan Ruyan Liu. Sekilas, saya tahu itu adalah pemeran utama pria, Chen Ze. Samar-samar aku mendengarnya sepertinya menanyakan sesuatu dengan lembut. Ruyan Liu, apakah kamu terluka? Untuk Liu Ruyan. Chen Ze adalah sinar cahaya yang menyinari kehidupannya yang gelap. Dia rela memberikan segalanya untuknya. Tapi tidak meminta apa-apa. Selama dia baik-baik saja. Seperti sekarang. Ruyan Liu sepertinya melirikku. Ia menoleh ke belakang dengan cepat. Menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia diganggu seperti ini. Dia tidak mau memberitahu Chen Ze. Bayangkan aku. Apakah Jiang Cheng tahu mengapa dia memanggilmu ke sini? Kepala sekolah di atas 40 tahun di kantor tanpa kedinginan. Aku menggelengkan kepalaku dan kepala sekolah mengerutkan kening. Menaikkan nada. Seseorang melaporkanmu sepulang sekolah kemarin. Menindas Liu Ruyan. Apakah ada hal seperti itu? Meskipun ada, saya tidak bisa mengakuinya sampai mati. Aku menggigit pelurunya. Tidak. Benar-benar tidak. Benar-benar tidak. Wajah kepala sekolah Jiang Cheng bahkan lebih jelek. Mau tak mau aku menepuk meja saat ini. Kau masih berdalih. Jelas sekali. Dia tidak memanggil saya ke sini untuk menanyakan apa yang saya katakan. Dia tidak akan bangun untuk satu tanda baca. Itu juga kata-kata seseorang yang sering bolos kelas dan membuat masalah. Tidak ada guru yang bangun. Angkat bendera Senin depan, Anda bisa naik dan meninjaunya untuk saya. Saya berjuang untuk sementara waktu, Tuan Su. Aku benar-benar tidak memilikinya. Kepala sekolah mencibir dan tidak mengakuinya, kan? Selama Anda bisa meminta seseorang untuk bersaksi untuk Anda, saya akan mempercayai Anda. Bayangkan saudara-saudara spiritual non-mainstream itu. Berdiri di kantor bersaksi untuk saya. Itu menjadi hitam di depanku. Kurasa aku tidak bisa melarikan diri kali ini. Dan aku memejamkan mata. Terowongan keputusasaan tidak ada yang bisa membantuku. Ada ketukan di pintu. Suara dingin dan lembut datang dari Guru Su. Saya kaget melihat kembali Liu Ruyan. Matanya tenang dan saya bisa bersaksi untuknya. Memukul. Saya tidak bisa berpikir untuk melangkah untuk membantu saya pada saat yang kritis. Itu adalah Ruyan Liu. Tapi kepala sekolah mendengar ini. Alisnya berkerut semakin kencang. Dan dia menatapku. Dia meninggikan suaranya pada Ruyan Liu. Jika Anda diancam oleh seseorang, jangan khawatir. Sekolah dan guru akan berbuat adil padamu. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tidak ada yang mengancam saya. Kepala sekolah bertanya lagi sepulang sekolah kemarin. Mengapa teman sekelas mengatakan bahwa dia melihatmu dalam satu? Ruyan Liu berjongkok. Dijelaskan. Itu karena dia memiliki beberapa masalah studi yang dia tidak begitu mengerti. Ingin aku punya waktu untuk membuat pelajaran untuknya. Sekarang mata kepala sekolah keluar. Apa? Dia menatapku curiga. Faktanya, setiap guru. Mendengar ini, saya mungkin merasa seperti pernah melihat hantu. Tapi Ruyan Liu sudah mencapai anak tangga. Betapa kasarnya. Aku membuat alasan. Tundukkan kepalamu dan katakan kesepian. Orang tua saya bercerai baru-baru ini. Saya pikir jika saya mengerjakan ujian dengan baik. Jika mereka bahagia, mereka mungkin tidak akan pergi. Orang tua saya yang murah minta maaf. Faktanya, ayah saya adalah seorang pemula. Kemudian saya menjadi kaya dan menikahi ibu saya. Jika Anda tidak menginginkan yang lain, hanya ingin dia menjadi cantik.
Tetapi ketika ibu saya melahirkan saya nanti, dia mengeluarkan banyak darah. Hampir pergi. Jadi saya adalah satu-satunya putra dari keduanya. Sangat manja. Dulu tidak berguna. Kepala sekolah memiliki ekspresi yang rumit setelah setengah yang baik. Adalah hal yang baik bagi Liu Ruyan untuk membantu teman-teman sekelasnya. Tapi ujian masuk perguruan tinggi akan segera datang, jangan menunda studi Anda sendiri. Aku juga tidak marah. Lagi pula, nilaiku. Tidak ada ruang untuk penundaan. Saat saya keluar dari kantor, saya sering menyisir napas saya, saudara. Bagaimana? Kepala sekolahmu tidak mempermalukanmu, kan? Seorang anak laki-laki dengan 1 inci tiba-tiba muncul. Aku melihat lebih dekat. Saya baru tahu bahwa ini seharusnya menjadi salah satu adik laki-laki saya kemarin. Melihat Ruyan Liu di sebelahku, dia langsung waspada. Berdiri di antara aku dan Ruyan Liu. Nada suaranya galak, apa kau akan mengadu? Dengan sengaja menyakiti saudara Chen. Ruyan Liu tampak kedinginan. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Langsung lewati dia. Hei, saya melihat anak ini akan menjadi gila. Dan aku menangkapnya. Suyang, jangan bicara omong kosong. Apa yang Anda sakiti adalah masa depan. Bisakah kamu membunuh bosku? Apakah Anda bertingkah keren? Melihat ke belakang, Ruyan Liu tidak sepenuhnya diingat di kepalaku. Suyang skeptis. Tapi lihat apa yang saya katakan. Dia berhenti menggaruk kepalanya. Lalu dia tersenyum dan memberiku sebotol bir. Saudara Cheng, jika Anda menyerahkan favorit Anda, saya akan langsung menolak. Suyang bertanya lagi padanya. Apakah saudara Cheng membuat janji untuk pergi ke ruang kolam renang malam ini? Aku ragu-ragu. Sebenarnya, saya tidak ingin pergi. Lagi pula, aku sebenarnya bukan Jiang Chao. Tapi jika terlalu banyak perubahan dalam semalam, tidak dapat dihindari untuk dicurigai. Ruyan Liu tiba-tiba berbalik dan melihat ke sisi ini. Apa yang akan kulakukan? Aku ada urusan malam ini. Suyang bertanya-tanya apa bisnisnya. Aku perlahan membuka mulutku untuk belajar mandiri di malam hari. Suyang tercengang. Tidak, saudara Cheng. Anda bahkan tidak memiliki kelas, mengapa Anda memiliki studi malam? Aku menendangnya. Apa yang kau tahu? Belajar malam ini lebih penting darimu. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk menyenangkan Ruyan Liu. Siapa yang menghentikan saya dari berdesakan dengan siapa? Ruyan Liu mengambil matanya kembali. Seperti mendengar. Seperti itu tidak masalah. Saya menyusul dengan cepat. Liu Ruyan hari ini Jumat. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, bantu saya dengan pekerjaan rumah saya. Jangan lupa. Ruyan Liu tidak berbicara. Mengingat bahwa dia tuli di telinga kanannya. Aku sedikit lebih dekat untuk memastikan. Tidak bisakah kamu kembali? Ruyan Liu akhirnya acuh tak acuh. Aku akan kembali dengan Ruyan Liu. Suasana di kelas akan aneh sepanjang hari. Mereka menatapku. Lihat Liu Ruyan lagi. Penuh gosip. Aku kembali ke tempat dudukku dengan acuh tak acuh. Aku tetap menghindarinya. Tidak perlu meninjau di panggung minggu depan. Siapa peduli? Anak laki-laki yang baru saja duduk di depan berbalik. Tanya saudara Cheng dengan wajah prihatin. Kenapa kepala sekolah memanggilmu? Dia tidak mengkritikmu, kan? Dan aku menatapnya. Angkat alismu perlahan. Ini adalah satu-satunya saudara laki-laki Jiang Cheng, Zhao Qi. Di satu sisi. Kata pengikut lebih akurat. Kondisi keluarga Zhao Qi tidak baik. Sebuah keluarga beranggotakan 6 orang berdesakan di sebuah rumah kecil. Lingkungan ini menciptakan kepribadiannya yang memikat dengan harga diri yang rendah. Terdaftar dari SMA. Dia tepat di sebelah Jiang Cheng. Tulis pekerjaan rumah untuk Jiang Cheng. Bantu dia menempa bingkai. Tutup agar dia berbohong kepada guru. Dapat dikatakan bahwa Jiang Cheng dapat berkembang dengan sangat baik. Ini adalah kredit besar. Jadi Jiang Cheng sangat mempercayainya. Tapi nyatanya, menurut pendapat Zhao Qi, saya telah diperas oleh Jiang Cheng selama ini. Ditindas, saya telah lama menyimpan dendam di hati saya. Sedemikian rupa sehingga kemudian dia memilih untuk mengkhianati Jiang Cheng. Setelah dibawa pergi oleh orang-orang Liu Ruyan di Jiang Cheng. Sengaja menyampaikan berita itu kepada orang tua Jiang Cheng.
tewas dalam kecelakaan mobil di jalan. Aku diam-diam melihat wajah yang tampak prihatin ini. Bagaimana Anda tahu dia akan mengkritik saya? Menurut mata seseorang, 1 hektar kepanikan. Tanpa saya hanya bertanya dengan santai. Dia merendahkan suaranya. Kemarin, kamu sendirian seperti asap. Banyak orang tahu. Benar, kan? Apakah itu masih rahasiamu? Aku bersandar di punggungku. Buka tas dan mulai mengeluarkan buku. Jadi bagaimana jika Anda tahu? Saya melakukan semua pengakuan di depan umum. Aku hampir menciumnya di depan banyak orang. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Zhao Qi sepertinya merasakan sikap dinginku. Apa yang hilang tidak menyebutkannya lagi. Dia menjangkau kertasku. Omong-omong, aku lupa mengajakmu kemarin. Kertasnya hilang. Aku akan menebusnya untukmu. Apa yang harus dibicarakan di kelas di sore hari? Saya harus mengatakan dia benar-benar pintar. Meskipun dia membantu Jiang Cheng. Tapi situasi sibuk ini. Dia tidak pernah pergi. Setiap kali ada alasan. Belum lagi Jiang Cheng sekarat kemarin. Saya baru tahu tentang saudaranya yang baik. Sebenarnya, saya juga suka Liu Ruyan. Melihat Jiang Cheng memperlakukan Liu Ruyan seperti ini. Sudah terlambat baginya untuk menyimpan dendam. Aku memutar pergelangan tanganku. Menghindari gerakannya. Dia menoleh dan melemparkannya ke Ruyan Liu, yang berada di seberang lorong. Mulai. Liu Ruyan, aku belum bangun. Seisi kelas hening sejenak. Ruyan Liu juga berbalik menatapku dengan tenang. Aku mengeluarkannya dari kuda. Apa yang harus dibicarakan di kelas di sore hari? Setelah 3 detik, Ruyan Liu meletakkan kertasku. Dan dia melihat beberapa buku fisika mulai menulis makalah. Kertas kesulitan ini adalah untuknya. Sesederhana air minum. Saya tidak berpikir dia bahkan berpikir banyak. Sekilas pertanyaan mengarah pada jawaban. Ekspresi Zhao Qi lebih canggung dari sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada saudara Cheng. Bagaimana Anda membuatnya melakukan pekerjaan rumah Anda? Anda tidak bertanya sekarang. Kenapa kepala sekolah memanggilku? Aku tersenyum padanya. Tentu saja, itu karena cinta anak anjing. Makan Liu Ruyan dan berakting sebentar. Ujung pena melintang di atas kertas. Tinggalkan tanda panjang. Alis Jiang Cheng Liu Ruyan sedikit tebal. Dengan peringatan samar. Apakah Anda tahu jika itu terlalu berlebihan? Saya akan mengambilnya segera setelah saya melihatnya. Tersenyumlah padanya, itu hanya lelucon dari teman sekelas. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi kemarin. Saya tahu Liu Ruyan pasti bukan karena apa yang dilakukan tawar-menawar verbal ini terhadap saya? Siapapun yang memiliki mata bisa melihatnya. Ruyan Liu dan aku tidak akan pernah jatuh cinta. Sambil memperjelas mata pencaharian masyarakat. Omong-omong, saya juga bisa memberitahu Anda tentang Zhao Qi. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di sudut matanya, Zhao Qi tampak lega. Tapi dia masih tidak terlihat baik. Diam-diam berbalik dan menghafal kata-kata. Saya juga mengeluarkan buku pelajaran saya. Melihat buku-buku baru. Aku meratapi diriku sendiri di hatiku. Saya adalah seorang mahasiswa tahun kedua sebelum saya memakai buku itu. Siapa sangka aku hanya berbaring di asramaku dan membaca novel? Ketika Anda bangun, Anda akan mengalami ujian masuk perguruan tinggi kedua. Siapa tahu saya sudah memasukkan pengetahuan sekolah menengah saya. Semua kembali ke guru. Siapapun yang melihat ini tidak mengatakan sepatah kata pun, itu sangat menyedihkan. Mengambil kelas sepanjang hari. Aku kelelahan. Tersebar langsung di atas meja. Seseorang mengetuk jendela. Saudara Cheng, saya membuka satu mata. Lihat saja. Su yang berdiri di luar bersama beberapa adik laki-laki. Salah satu adik laki-laki menyapa kakak Cheng. Apa gunanya bermain dan belajar sendiri? Ikut dengan ini dan undang aku jika itu Jiang Cheng yang asli. Saya tidak tahu betapa bahagianya. Dan itu bukan dia, jadi aku perlahan duduk. Tanya Su yang bagaimana dengan permen yang kau bawakan untukku? Oh ya, ini dia. Saudara Cheng akan memberikannya padamu. Su yang menampar dahinya. Berikan aku tas. Anak ini juga membeli 2 kotak. Detik berikutnya. Saya melihat barang-barang di dalam tas dan mengertakkan gigi Su Yang. Aku membiarkanmu membeli permen.
Siapa yang memintamu membeli rokok? Su yang tercengang. Saudara Cheng, bukankah kamu paling suka ini? Tampaknya gambar ini tidak dapat diubah dalam 1 atau 2 hari. Aku menarik napas dalam-dalam dan aku tidak menyukainya sekarang, mengerti? Su yang masih mengedipkan mata. Cepat ambil tas kembali, Abang Nacheng, tunggu sebentar. Aku akan mengubahnya untukmu sekarang. 10 menit kemudian. Sekotak buah muncul di mejaku. Aku akan melambaikan tanganku. Ini dia. Ini jam 9 dan aku harus pergi ke ruang belajar untuk belajar mandiri. Mengatakan itu, saya bangun dengan tas sekolah saya dan pergi keluar. Ruang belajar sebenarnya berada di lantai pertama gedung kami. Itu khusus disediakan oleh sekolah untuk senior sekolah menengah untuk belajar di malam hari. Mereka mengikuti saya dengan gelisah. Akhirnya, saya jera di depan pintu ruang belajar. Sialan, Saudara Cheng, kamu serius? Tentu saja itu benar. Saya menyentuh buah di saku saya. Kotaknya benar. Jangan bawakan aku rokok lagi. Saya beralih ke permen. Su yang tampak gelisah. Saudara Cheng, apa yang membuatmu terstimulasi? Anda dapat berbicara? Saya mengupas permen dan melemparkannya ke mulut saya. Pembukaan ambigu. Liu Ruyan tidak suka mengerti. Beberapa orang tiba-tiba mencemooh serempak. Oh kamu. Saya harus mengatakan bahwa Ruyan Liu benar-benar perisai universal. Semua orang tahu bahwa Jiang Cheng menyukainya. Pikirkan itu normal baginya untuk melakukan sesuatu yang salah. Akhirnya mengirim mereka pergi. 1 kaki ke ruang belajar. Saya menemukan bahwa Ruyan Liu sudah tiba. Aku terkejut. Saya baru saja berada di luar, berendam di kereta. Apakah dia tidak mendengar? Ruyan Liu mengangkat kepalanya. Tenang di wajah cantik dan halus. Sepertinya aku baru saja melihatku berjalan dengan tenang. Duduk di sebelah kirinya. Liu Ruyan lahir dan bertanya di mana untuk memulai. Saya mengeluarkan kertas yang dia bantu tulis hari ini. Itu saja. Liu Ruyan mengingatkan saya bahwa guru membicarakannya sore ini. Aku dengan santai mengikuti apa yang dia katakan. Halo. Bahkan, itu terutama karena makalah ini agak sulit. Tidak mungkin bagi Jiang Cheng yang asli untuk mendengarkannya sekali. Biarkan Liu Ruyan mengajar lagi. Juga nyaman untuk dijelaskan di masa depan. Ruyan Liu diam sejenak. Sepertinya aku sudah terbiasa berbicara seperti ini. Tidak ada lagi kata demi kata. Dia baru saja mengambil pena. Jadi mari kita mulai dengan pertanyaan pilihan ganda ini dalam mekanika. Oke, lihat, dia akan menjadi garis pendukung. Aku tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arahnya. Gerakan Ruyan Liu tiba-tiba berhenti. Aku berbalik untuk melihat ada apa dengannya. Bibir Ruyan Liu sedikit sensitif. Tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Seperti apa rasa permen yang Anda makan? Li Che, aku meletakkan daguku di satu tangan. Tanyakan dengan santai jika Anda ingin mencobanya. Bulu mata Ruyan Liu sedikit bergetar. Tubuhnya sedikit tidak terdeteksi dan dipindahkan ke samping. Jaga jarak aman dariku. Tidak seperti yang saya kira. Setelah saya pergi ke studi malam dengan Liu Ruyan, aku dan dia tidak muncul di sekolah. Rumor cinta anak anjing. Mereka mengatakan bahwa saya menjadi sim Liu Ruyan. Saya mulai belajar keras untuknya. Saya benar-benar mengikat ki. Kelas pendidikan jasmani. Aku duduk di tribun. Menatap langit dengan wajah sedih 45 derajat. Lupakan saja, sebarkan saja. Saat bos bucin. Lebih baik daripada menjadi musuh bebuyutan bos. Saya belum bisa menyebutnya. Lagi pula, di depan Liu Ruyan nanti. Saya dapat 1. Saudara Cheng, kamu mengejar Liu Ruyan dengan sangat keras. Dia masih tidak merespon sama sekali. Saya pikir lebih baik melupakannya. Zhao Qi duduk di sebelahku. Buka mulutmu dengan hati-hati. Saya merasa dia menyukai Chen De. Aku meliriknya. Apakah itu benar? Zhao Qi tiba-tiba panik. Aku juga mendengar tentang dia. Dia sepertinya bertanya pada teman sekelasnya kemarin. Hadiah apa yang lebih baik untuk anak laki-laki? Chen Ze tampaknya akan segera merayakan ulang tahunnya. Aku bersandar di kursiku dengan bosan. Apa maksudmu seperti? Aku belum tahu siapa yang dia sukai. Chen De suka bermain cello. Ruyan Liu membuat ukiran kayu sendiri.
Ini adalah ornamen cello. Di hari ulang tahunnya. Diam-diam menaruhnya di meja Chenze. Tapi Chenze tidak pernah tahu bahwa itu darinya. Mengapa Anda tidak mengatakan dia adalah wanita kedua? Hanya diam-diam cinta. Bagaimana Anda bisa memenangkan pahlawan wanita? Shaoqi berbisik. Saudara Cheng, apakah kamu tidak marah? Saya senang, mengapa saya marah? Shaoqi tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Kakak Cheng bulu tangkis tidak bisa datang. Su yang muncul dari belakang dengan raket bulu tangkis. Kau mengagetkanku. Saya melihat ke belakang, Su Yang. Apakah Anda mencari kematian? Su Yang tersenyum. Bukankah tidak mungkin menemukan seseorang bersama? Saudara Cheng, beri aku wajah. Panduan-panduan. Ini adalah salah satu keuntungan langka dari Jiang Cheng. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang bisa saya sesuaikan dengannya. Jangan menilai jika kamu ingin bermain bulu tangkis. Lebih banyak orang bergegas. Su yang tinggi dan kurus. Kepribadian lurus. Remaja. Memang tidak ada kekurangan gadis yang menyukai laki-laki seperti ini. Su yang tampak sedih ke arah saudara Cheng. Pikiranmu tertuju pada Liu akhir-akhir ini. Seperti asap. Apa kau meninggalkan kami seperti ini? Aku akan mengambil raket. Oke. Ini perubahan yang terlalu besar. Dicurigai. Meskipun saya bisa menggunakan Liu Ruyan sebagai alasan. Tapi tidak terlalu bersahaja. Masih perlu untuk menginstalnya sesekali. Bicara apa lagi? Kebohongan yang paling sulit dikenali. Ini pidato yang diresapi dengan kebenaran. Datanglah ke ruang kosong di sebelah taman bermain. Saya mencoba bulu tangkis. Saya kebetulan melihat sosok yang akrab Liu Ruyan. Dia sedang berlari. Sepertinya memperhatikan tatapanku. Dia menoleh sedikit dan melirikku. Aku tersenyum dan melambai padanya. Liu Ruyan tidak menjawab. Mata pada raket bulu tangkis saya sejenak. Dengan cepat ia menarik pandangannya. Saya pikir setelah sekian lama bersama. Tidak ada keintiman antara bos dan saya. Setidaknya sedikit persahabatan. Kenapa ini bukan agen? Su Yang, yang ada di sampingnya, tidak memperhatikannya. Kakak Dao Cheng sambil berjalan. Bulu tangkis di tanganmu terlalu panjang. Aku punya yang baru. Lihat apakah itu berhasil. Saya mengambil bulu tangkis baru yang dia berikan kepada saya. Saat melihat ke atas, Ruyan Liu sudah berlari. Punggung gadis itu kurus tapi keras kepala. Aku bingung. Ruyan Liu pendiam. Sangat tertutup. Biasanya ketika Anda sedang stres atau dalam suasana hati yang buruk, akan terus berlari seperti ini. Siapa yang membuatnya kesal sekarang? Saat itu, ledakan sorakan tiba-tiba datang dari lapangan basket di sebelahnya. Sepertinya seseorang meneriakkan Song Wan Wan. Aku juga melirik ke sana. Samar-samar saya melihat seorang gadis membuat layup 3 langkah. Gerakan halus. Menangkan teriakan. Ini adalah pahlawan wanita. Itu juga mitra resmi Chenze. Film studi. Sama seperti saya. Persahabatan pacar. Untuk menteri utama pria, itu adalah anjing susu standar. Aku baru saja jatuh cinta dengan gadis seperti itu. Dalam segala keadilan. Song Wan Wan memang terlihat bagus. Dan dinginnya Liu Ruyan. Shu dan selalu memberi orang rasa jarak yang berbeda. Dia salah satu dari mereka yang liar. Tidak heran dia selalu menyenangkan. Sejak bersama Chen De, lagu Wan Wan berubah dari masa lalu. Tetapi karena perbedaan lingkungan keluarga dan ideologi, keduanya telah hidup dan mati selama bertahun-tahun sebelum akhirnya selesai. Benar saja, kepala siput berada di belakang kerumunan penonton. Saya menemukan sosok Chen Ze. Dia tidak mendekat. Lihat saja melalui kerumunan. Bahkan orang bodoh dapat melihat bahwa dia menyukainya dengan cerah di wajahnya. Bermain bulu tangkis dengan Su Yang. Saya berhenti untuk beristirahat. Dari sudut mataku, aku melihat Liu Ruyan masih berlari. Angin bertiup. Seragam sekolah biru dan putih menguraikan gadis ramping itu. Pinggang tipis. Sepasang kaki panjang. Terutama penulis drama. Bukankah gadis ini begitu kuat? Tapi itu juga membuktikan bahwa dia pasti dalam suasana hati yang buruk. Juga lapangan basket tepat di sebelahnya.
Dia pasti memperhatikan bahwa Chen Ze telah melihat Song Wanwan. Melihat anak laki-laki yang Anda sukai dan memikirkan gadis lain. Siapa yang dalam suasana hati yang baik? Baru saja berlari. Liu Ruyan, aku datang padanya. Bertatap muka dengannya. Berlari mundur. Sambil bertanya apakah Anda tidak bahagia? Dahi Liu Ruyan sudah berhenti berkeringat. Tapi mata hitamnya tetap tenang dan dingin. Tidak, saya tidak percaya. Aku bisa melihat semuanya. Lagi pula, baru-baru ini dengan bos. Waktu bersama tidak singkat. Kami masih memiliki kemampuan untuk mengamati kata-kata dan warna. Mengapa Anda begitu tidak bahagia? Saya bertanya lagi, dan saya akan membantu Anda menasihati. Ruyan Liu tiba-tiba menatapku. Ada gelombang di bagian bawah mata. Tapi hanya sesaat. Ia kembali tenang. Tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Nada bicara Ruyan Liu hari ini. Tampaknya sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Aku sedikit gugup. Tampaknya bos umumnya tidak senang. Sekarang saya hanya melihat Chen De seperti ini. Dia merasa sangat buruk. Setelah itu, mereka tinggal bersama pahlawan wanita dan terbang bersama. Dia harus jadi apa? Setelah memikirkannya, saya masih tidak bisa menahan Ruyan Liu. Tidak suka Chen Ze lagi. Tidak mungkin bersamanya. Ruyan Liu akhirnya berhenti. Cemberut. Apa? Aku terbatuk dan tidak selesai bicara. Tiba-tiba aku merasakan angin dingin di belakang kepalaku. Berhati-hatilah untuk tidak memutar kembali waktu. Ekspresi Ruyan Liu berubah. Lalu dia meraih pergelangan tanganku. Dorong aku pergi. Lihat sekeliling. Tidak punya waktu untuk bereaksi. Saya mendengar lagu teredam. Suara dan jeritan Ruyan Liu menjadi berantakan. Saya melihat sepak bola berguling ke tanah di sebelah saya. Dan kemudian saya menyadari apa yang telah terjadi. Bola itu mengarah padaku barusan. Ruyan Liu memblokirnya untukku. Menunggu di luar rumah sakit sekolah untuk waktu yang lama. Dokter baru saja keluar. Saya buru-buru pergi ke dokter. Bagaimana kabar Liu Ruyan? Apakah itu penting? Dokter menghela napas. Bola melaju sangat cepat. Untungnya, dia memblokir Anda dengan cangkir. Jika tidak, Anda pasti sudah berada di rumah sakit. Jangan khawatir, dia terluka. Tapi tidak berat. Cukup bersihkan obat yang meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah selama beberapa hari. Hati yang menggantung akhirnya jatuh. Tapi aku masih belum bisa sepenuhnya tenang. Bos, jika terjadi kesalahan, saya tidak mampu membelinya. Aku pergi menemuinya dan berkata, saya tidak menunggu dokter berbicara. Jadi saya hanya menarik kembali tirai dan masuk. Ruyan Liu, apa kabar? Suaraku berhenti tiba-tiba. Ruyan Liu sebenarnya sedang berpakaian. Tubuh gadis itu terlihat kurus. Sebenarnya ramping. Di sebelah tulang belikat yang indah. Sebuah memar melintas. Dengarkan gerakanku. Ruyan Liu berhenti. Dengan teriakan aku diledakkan. Saya galak untuk sementara waktu. Ruyan Liu akhirnya membuka pintu dan berjalan keluar. Ambil inisiatif untuk memecah keheningan, aku baik-baik saja. Suara dingin itu akhirnya menarik kewarasanku. Kembali ke akal sehatmu. Pikiranku menjadi kosong. Jiang Cheng, apa yang telah kamu lakukan? Saya baik-baik saja, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya datang hanya untuk menanyakan apakah Anda baik-baik saja. Saya lega, saya tidak tahu mengapa. Rasa bersalah yang besar membuncah dalam sekejap. Aku tidak berani menatap matanya untuk sesaat. Apa yang terjadi hari ini? Terima kasih, Ruyan Liu. Aku tidak perlu mengintipnya. Di permukaan, sepertinya dia baik-baik saja. Tapi barusan aku dengan jelas melihat memar di punggungnya. Dan kemudian ada sesuatu yang lain. Aroma salak pahit. Entah bagaimana. Tiba-tiba aku teringat ketika dia mendorongku pergi. Aroma manis yang tertinggal di ujung hidung hanya milik gadis itu. Meditasi napas. Ini seperti jaring kedap udara yang menyatukan orang. Saya memiliki bibir sensitif. Ruyan Liu, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Ruyan Liu baru saja berjalan ke sisiku. Bau asapnya. Tidak ada apa-apa. Aku melihat ke bawah dan menarik napas dalam-dalam.
Saya membantu nenek Anda membayar biaya pengobatan sebelumnya. Ini benar-benar bukan apa-apa bagiku. Anda tidak perlu membalas budi seperti ini. Generasi putri Liu Ruyan kecuali dirinya sendiri. Tidak ada apa-apa. Jika tidak, dia tidak perlu membayarnya kembali seperti ini. Untuk membantu seseorang yang paling kamu benci. Liu Ruyan diam untuk waktu yang lama. Begitu lama sehingga saya mulai bertanya-tanya apakah saya telah mengatakan hal yang salah. Dia berbicara lagi. Suaranya dingin dan jauh. Anda berpikir terlalu banyak. Saya tahu apa yang saya lakukan. Anda tidak membutuhkan nasihat siapapun. Aku sedikit bingung. Ini sedikit pengap entah kenapa. Saya tidak tahu apakah itu untuk dia atau untuk nadanya. Selama waktu ini, kami lebih sering pergi belajar mandiri di malam hari bersama. Dia punya. Anda belum berbicara kepada saya seperti ini dalam waktu yang lama. Bagaimana saya bisa lupa? Bos ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa saya provokasi. Saya khawatir cederanya akan memakan waktu cukup lama untuk pulih. Dan inilah kami. Ujian masuk perguruan tinggi tinggal sebulan lagi. Aku akan mengertakkan gigi sampai kamu sembuh. Pada akhirnya, tidak perlu pergi ke belajar mandiri malam selama periode ini. Ruyan Liu keluar tanpa suara. Mengerti, kan? Saudara Cheng. Dia melakukan semuanya untukmu. Su yang kaget mengatakan bahwa kalian berdua tidak membicarakannya. Beberapa adik laki-laki di sebelahnya juga sedang bergosip. Kita semua pernah mendengar. Dia mendorong saudara Cheng pergi pada saat itu. Itu adalah hit besar. Cheng sangat tampan. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya. Siapa yang bisa mengatasinya? Dia pasti suka bernyanyi. Seruku tak sabar. Mengapa Anda bergosip begitu banyak? Itu akan mengatakan. Mengapa Anda tidak pergi ke panggung utama untuk berbicara? Beberapa orang akhirnya diam seperti ayam. Masih terlalu muda untuk mengenal raja. Orang-orang seperti Liu Ruyan. Yang paling menyebalkan adalah berhutang budi. Saya sangat membantunya sebelumnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Saya harus mengingatnya dengan jelas. Selain itu, tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia menyukai Chen Ze. Aku belum tahu. Tapi Kakak Cheng. Anda tahu situasi sebenarnya kali ini, dan nilai ujian Anda telah meningkat pesat. Pada tingkat ini, ujian masuk perguruan tinggi akan stabil. Aku mengangkat alis itu. Kecuali Liu Ruyan. Apa yang diinginkan kakakmu dan tidak berhasil? Tentu saja, ini benar, dan ini sedikit membual. Kemampuan untuk meningkat begitu cepat terutama tergantung pada Liu Ruyan. Topiknya sangat jelas. Dan sangat sabar. Terkadang saya harus mengajukan pertanyaan kepadanya beberapa kali. Dia akan berusaha keras untuk memberitahuku. Selain itu, untuk Su Yang dan yang lainnya. 400 poin sudah bagus. 500 poin, itu adalah siswa dengan nilai A. Pulanglah. Saya bahkan lebih hangat dipuji oleh orang tua saya. Oke. Aku tahu kita bisa melakukannya. Lihat seberapa banyak dia telah meningkat baru-baru ini. Ayah telinga ke telinga. Ibu memberinya tatapan. Tepuk bahuku. Tanya Ah Cheng dengan lembut. Jangan terlalu menekan diri sendiri, oke? Jika Anda lelah. Orang tuaku yang tertekan. Aku merasa hangat di hatiku. Faktanya, saya baru saja menemukan. Ini tidak terlalu sulit untuk dipelajari. Ayah melambaikan tangannya dan mengatakan apa yang dia inginkan. Ah Cheng, katakan saja. Ayah akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan. Wajah cantik yang entah kenapa melintas di benakku. Saya mendapatkan sertifikat. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Saya mencari tutor untuk dorongan terakhir. Saya harus mengatakan bahwa efisiensi ayah tinggi. Keesokan harinya, saya mengundang salah satu kota kami. Guru emas terkenal. Ayo jadilah tutorku. Dan mulai hari ini dan seterusnya. Aku juga belum pernah ke ruang belajar. Meski masih satu kelas. Sampai jumpa setiap hari. Tapi ada keterasingan yang tak bisa dijelaskan antara aku dan Liu Ruyan. Zhao Qi pernah bertanya tentang ini secara tidak sengaja. Saya memberikan jawaban tanpa berpikir, dan ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Setiap menit berarti. Ruyan Liu akan mengikuti ujian teratas. Bibit perguruan tinggi tingkat. Jika karena aku tertunda, saya tidak mampu membelinya.
Baru saja selesai berbicara, Ruyan Liu datang dari belakang. Tapi aku lewat. Aku meliriknya dengan rasa bersalah. Dia tampak tenang. Sepertinya tidak peduli. Saya sedikit lega. Menekan emosi yang tak bisa dijelaskan di lubuk hatiku. Saya mengambil kertas lain dan menundukkan kepala dan menulis. Sebulan cepat berlalu. Hari ujian masuk perguruan tinggi berakhir. Seseorang di kelas menyarankan pesta makan malam. Tanpa diduga, Zhang Ming benar-benar datang dan memanggilku Jiang Cheng. Apakah Anda akan pergi ke pesta malam ini? Aku sedikit terkejut. Sepertinya melihat keraguanku. Zhang Ming menambahkan sambil tersenyum. Setelah lulus, semua orang berpisah. Saya khawatir tidak mudah untuk melihat lagi. Semua orang pergi untuk memberi wajah. Orang-orang membicarakan hal ini. Bagaimana saya bisa menolak? Oke, ada beberapa orang yang pergi. Ini sangat hidup di dalam kotak. Saya minum jus dengan cangkir teh. Aku sedang memikirkan hal lain malam ini. Liu Ruyan sebenarnya akan mengaku pada Chen Ze. Cinta mendalam gadis itu sedikit terfermentasi. Akhirnya tidak bisa lagi berpura-pura. Jadi pada hari ini mengucapkan selamat tinggal pada masa muda. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian. Tapi sayangnya, pada hari ini, Song Wangnuan juga datang untuk mencari Chen Ze. Jadi pengakuan Liu Ruyan. Saya tidak bisa mengatakannya pada akhirnya. Sekarang sepertinya semuanya berkembang sesuai dengan plot dalam buku. Satu-satunya perbedaan adalah saya juga di pesta ini. Ini adalah satu-satunya perbedaan dari asisten asli. Saya tidak tahu apakah itu akan berdampak. Sudah hampir waktunya untuk makan. Seseorang menyarankan bermain game untuk memutar botol. Mulut botol itu ditujukan untuk siapa? Orang itu harus menjawab pertanyaan. Dan itu harus menjadi kebenaran. Sekelompok orang ingin mencoba. Mereka semua setuju. Saya tidak menyangka yang pertama adalah Ruyan Liu. Zhang Mingxiang melakukannya dengan sengaja. Angkat suaramu dan ajukan pertanyaan pada Liu Ruyan. Apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai? Begitu masalah ini keluar, semua orang mulai mencemooh. Ada terlalu banyak orang di sekolah yang menyukai Liu Ruyan. Tapi tidak ada yang pernah tahu siapa yang disukai Ruyan Liu. Aku. Dia tanpa sadar menatap Ruyan Liu yang duduk di hadapannya. Saya tidak berharap untuk bertemu matanya secara kebetulan. Aku segera meninggalkan pandanganku. Berpura-pura melihat ponsel Anda. Lalu dia mendengar suara Ruyan Liu. Sesaat hening dalam pisau dan pistol. Dan kemudian hampir mendidih. Siapa? Siapa? Seperti itukah sekolah kita? Apakah kalian bersama? Jantungku berdegup kencang. Ruyan Liu menjawab ya. Dia benar-benar mengatakannya. Tapi bukankah buku itu mengatakan bahwa dia tidak mengaku pada Chen Ze? Sekarang dia benar-benar mengakuinya seperti itu. Zhang Ming tertawa. Itu beberapa pertanyaan. Dikatakan untuk menjawab hanya satu persatu, meskipun itu dikatakan. Tapi jarang menanyakan tentang gosip Liu Ruyan. Tentu saja Anda tidak akan melewatkan kesempatan ini. Apakah berikutnya? Hampir semua orang berdedikasi untuk Jiang Pingko. Beralih ke Liu Ruyan lagi. Sayangnya, itu gagal beberapa kali. Jiang Cheng. Tugasmu memutar botol jatuh padaku. Saya terganggu. Tekan dan tahan botol dan putar. Namun, saya tidak menyangka botol itu akan berputar beberapa kali lagi. Dia perlahan berhenti ke arah Ruyan Liu. Seluruh kotak terdiam. Oh tidak. Siapa yang tidak tahu bahwa Jiang Cheng menyukai Liu Ruyan? Semua orang baru saja membahasnya. Tidak peduli siapa yang pindah ke Liu Ruyan. Apakah Anda terus menanyakan pertanyaan sebelumnya? Berpikir bahwa yang terpilih adalah aku. Bagaimana cara bertanya? Zhao Qi melihat sekeliling. Keluarlah dengan pengertian dan lancarkan semuanya, Saudara Cheng. Itu hanya permainan. Tanyakan saja apapun yang Anda inginkan. Saya berterima kasih karena telah mengatakan itu. Jika saya tidak bertanya, saya akan terlihat pengecut. Tetapi jika Anda bertanya apakah itu bukan penghinaan diri sendiri. 10.000 kuda rumput lumpur mengalir di hatiku. Aku masih sangat tenang. Malas bersandar di sandaran kursi. Oke, kalau begitu saya akan bertanya. Mengatakan itu, aku menatap Liu Ruyan. Senyum bibir melengkung.
Ruyan Liu. Saya bertanya apakah orang yang Anda sukai ada di sini. Aku tak bisa menahan diri. Saya mengacungkan jempol di hati saya. Dengarkan lebih banyak dan tanyakan. Ada 16 orang duduk di kotak ini. Setengah laki-laki dan setengah perempuan. Tidak peduli bagaimana Ruyan Liu menjawab, dia tidak mungkin salah. Bagaimanapun, selama dia tidak menyebut nama Chen Zi sendiri. Tidak ada yang bisa langsung mengunci siapa yang dia suka. Tidak ada yang menyangka aku akan sangat terlambat. Dan kemudian 3 detik kemudian, mereka kembali. Kiki menjadi bersemangat. Gosip memandang Liu Ruyan dengan penuh semangat. Dan saya perhatikan itu. Zhao di sisinya. Qi tanpa sadar mengepalkan cangkir di tangannya. Jelas menunggu dengan gugup jawaban Ruyan Liu. Perkiraan paling tenang di antara penonton adalah saya. Lagi pula, akulah yang tahu jawaban yang benar. Faktanya, ada orang lain. Tidak seperti orang lain. Chen Zi melihat ponselnya dari waktu ke waktu. Sebagian besar perhatian saya tertuju padanya. Dia menunggu pengiriman selesai, aku menghela napas tanpa suara. Nasib kedua wanita telah lama ditulis. Chen Zi ditakdirkan untuk bukan milik Liu Ruyan. Dia menyukainya. Setelah semua. Itu hanya rahasia yang belum pernah melihat cahaya. Momen yang mengembara. Suara dingin Liu Ruyan datang. Setelah hening sejenak. Kegembiraan Dao Xiang hampir menggulingkan atap. Siapa sih? Apakah Xiao Yan akan mengaku? Saya tergerak. Lihat dia. Tetapi menemukan bahwa dia sedang melihat Chen Zi. Konspirasi tenggelam dan fokus. Tidak bisa mengatakan momen ini. Bagaimana rasanya? Meski aku sudah tahu jawabannya. Namun saat ini, dadaku masih terasa pengap tanpa alasan. Kenapa pria ini begitu keras kepala? Saya telah mengingatkannya untuk tidak menyukai Chen Zi. Kenapa ponselnya masih bergetar? Saya melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Su Yang. Saudara Cheng, apakah kamu sudah selesai? Gelombang kedua bergerak. Mereka tahu aku menjanjikan makan malam kelas malam ini. Katakan saja tunggu aku berkumpul nanti. Saya mengangkat telepon saya maaf. Teman saya masih menunggu saya. Aku pergi dulu. Makanan hari ini ada padaku. Anda dipersilakan. Setelah itu, saya tidak pergi menemui Ruyan Liu lagi. Bangun dan tinggalkan barbeque Su yang mereka pilih. Saya tidak benar-benar makan banyak pada makanan sebelumnya. Saya pikir saya berada di stand barbeque. Saya pasti akan memakannya. Tapi saya tidak menyangka bahwa saya masih tidak nafsu makan. Saya minum 3 botol bir nanas berturut-turut. Hei, Saudara Cheng. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi kami untuk menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Kenapa kamu tidak terlihat sangat bahagia? Seorang adik laki-laki bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku meliriknya. Sangat sulit baginya. Enak sekali makan dengan segenggam tusuk sate kambing. Kamu masih punya waktu untuk peduli padaku. Su yang mau tidak menyukainya. Ayo, grup kita ini. Saudara Cheng dapat dianggap sebagai mahasiswa ujian masuk perguruan tinggi yang serius. Dalam beberapa bulan terakhir, Saudara Cheng bangun pagi dan belajar terlambat. Semua orang lelah dan kurus. Bagaimana Anda semua bisa mendapatkan 5 kilogram? Masih makan sialan. Ini untuk Saudara Cheng. Aku melambaikan tanganku dengan acuh tak acuh. Lagi pula aku tidak bisa memakannya. Pemborosan yang memalukan. Tidak ada apa-apa. Mungkin karena ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai dan aku tiba-tiba menganggur. Hatiku kosong. Adik laki-laki lain datang menghampiri Cheng Ge. Mengapa kita tidak pergi bermain biliar? Anda sudah lama tidak bermain. Kenapa tidak hari ini? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana melakukan ini. Tapi aku juga sangat mudah tersinggung. Baik. Saya mengikuti Su Yang dan yang lainnya ke yang sering saya kunjungi. Ruang biliar. Begitu masuk, aku langsung bersandar ke sofa. Saudara Cheng, kamu tidak bermain. Seorang pria spiritual lewat. Datang. Ya, bos rumah ini memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Cheng. Mengapa Anda jatuh cinta? Aku memutar bola mata. Kamu hancur dalam cinta. Seluruh keluargamu hancur dalam cinta. Bocah spiritual itu ragu-ragu. Aku benar-benar terlalu malas untuk memperhatikannya. Tolong, saya harus membayar biaya penampilan,
mengerti? Saya membandingkan jumlahnya. Apakah pria spiritual itu mengumpat dan pergi? Pria rusa itu menakutkan. Ini tidak manusiawi. Suyang dan yang lainnya tidak memaksaku untuk datang. Bermain sendiri. Aku duduk di sofa dan melihatnya bosan sebentar. Pada titik waktu ini, diperkirakan Liu Ruyan dan yang lainnya memiliki makanan di sana. Apakah permainan sudah berakhir? Saya berpikir bahwa ponsel saya tiba-tiba menyala. Itu nomor yang tidak dikenal. Aku sedikit aneh. Masih diklik untuk menjawab, "Halo." Di sana sepi. Saat itu, Suyang memukul bola yang indah. Penonton bersorak antusias. Suyang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari saudara Cheng, dia menyerahkannya sendiri. Dengan tidak sabar aku berbalik dan memanggil apa? Suara beberapa orang lebih pelan. Masih tertawa. Dorong tenggorokanmu dan biarkan Suyang mengambil gambar lagi. Aku mengambil 2 langkah menuju sudut. Saya mendengar suara dingin di ujung telepon. Jiang Cheng, barang-barangmu tertinggal. Saya terpana oleh Liu Ruyan. Ini ponselnya. Dia benar-benar berinisiatif untuk menelepon saya. Tidak, aku meninggalkan sesuatu. Lihat sekeliling. Aku baru tahu. Di mana dompetku? Permisi. Saya baru tahu bahwa dompet saya ada pada Anda. Ya. Kamu ada di mana? Aku akan pergi mengambilnya sekarang. Di hotel sebelumnya. Aku akan menunggumu di sini. Ahau, aku datang. Saya menekan kuil. Ini seperti aku kehilangan jiwaku pada hari ini. Jika bukan karena pengingat Liu Ruyan. Entah kapan aku tahu soal ini. Dia menjelaskan kepada Suyang dan yang lainnya. Beberapa orang berteriak-teriak untuk ikut denganku. Tidak perlu. Ambil saja sesuatu. Terlebih lagi, ini sangat terlambat. Dan kemudian aku langsung pulang. Anda terus bermain. Naik taksi ke hotel. Dari kejauhan, saya bisa melihat garis berdiri di persimpangan. Sosok tipis. Seperti asap, dia sepertinya punya sesuatu. Lihat ke belakang. Di bawah malam. Pita neon menyinari wajah halus gadis itu. Dilapisi dengan cahaya hangat. Semakin banyak, memanfaatkan gelombang airnya yang gelap. Jantung tampaknya berdetak sedikit lebih cepat. Saya memiliki nada yang jelas. Keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya. Permisi. Ini sangat larut dan sangat merepotkan. Kau sudah lama menunggu? Ruyan Liu menggelengkan kepalanya. Itu baru saja berakhir di sini. Aku tidak memperhatikan bayangannya. Karena setelah mendengar kalimat ini, pikiran pertama yang muncul di benak saya adalah bahwa itu sudah berakhir. Lalu apa yang terjadi setelah aku pergi? Apakah dia mengaku pada Chen Zhe? Tapi itu jelas bukan apa yang saya memenuhi syarat untuk bertanya. Jadi aku tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu. Saya kira dompet ini benar-benar hilang. Dan dia menyerahkan dompetnya. Aku tidak sengaja menyentuh ujung jarinya. Kunming sudah menjadi awal musim panas yang panas dan kering. Tangannya masih dingin. Seperti listrik. Itu menyebar dari tempat yang disentuh. Aku segera menarik tanganku. Terima kasih, tidak perlu. Ruyan Liu direbus. Tiba-tiba bertanya apakah Anda sudah minum. Kata-kata penyangkalan berbelok ketika mereka mencapai mulut. Sedikit saja Liu Ruyan tidak berbicara. Ini sudah malam. Masuk akal bahwa inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku terdiam selama 3 detik. Lalu panggil dia Liu Ruyan. Ya, sepertinya aku tidak bisa berjalan lurus. Bisakah Anda membawa saya ke pameran jalan di sisi persimpangan ini? Mobil pengemudi saya mungkin tidak mudah dikendarai. Ruyan Liu berhenti sejenak dan mengangguk. Saya tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Aku tiba-tiba maju setengah langkah. Tanya aku sambil tersenyum, sepertinya aku tidak punya kekuatan. Mengapa Anda tidak meminjamkan saya bahu Anda? Inilah yang akan dikatakan Jiang Cheng. Itu benar. Aku meyakinkan diriku sendiri di hatiku. Ruyan Liu mundur setengah langkah. Kehilangan sesaat melonjak di hatiku. Tapi itu segera dilupakan olehku. Ini adalah pengembangan plot normal. Ayo pergi, Ruyan Liu berbalik dan berkata. Angin di malam hari masih membawa sisa panas. Tapi sepertinya wajahku belum.
Panas, saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Dan itu berubah menjadi ini. Liu Ruyan sebenarnya menyetujui permintaan saya yang tidak masuk akal. Melihat rambut hitam lembut gadis itu. Rasakan kain tipisnya. Dari kehangatan manis dan hangat milik gadis itu saja. Jantungku hampir lepas kendali. Dia benar-benar kurus. Saya tidak tahu apakah saya malu. Lengan di bahunya terlalu berat. Waktu seolah terbentang tanpa batas. Seperti coklat leleh yang mengeluarkan sutra yang tersisa. Terikat orang sampai ke tulang. Tapi dalam sekejap mata. Persimpangannya hanya sekitar sudut. Paduan suara sudah bisa didengar sebelumnya. Aku menoleh sedikit dan mau tidak mau mendekat. Berbisik seperti asap di telinga kanannya. Apa yang harus saya lakukan? Sepertinya aku sangat menyukaimu. Saya belum melihat Ruyan Liu sejak hari itu. Semuanya malam itu. Sepertinya menjadi rahasia selamanya. Sampai hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar. Liu Ruyan mencetak 701 poin. Menjadi juara sains kota. Propaganda yang luar biasa. Namanya ada di mana-mana. Hatiku yang sudah lama menggantung akhirnya mendarat dengan damai. Kali ini, Ruyan Liu tidak menunda masa depannya karena aku. Semua akhirnya berjalan sesuai harapanku. Itu berjalan lancar. Tapi kenapa tidak sebahagia yang dibayangkan? Pikirkan tentang itu. Saya memutuskan untuk melihat rumah Liu Ruyan untuk terakhir kalinya. Hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Selama neneknya sehat dan selamat. Bahkan jika umpan ini benar-benar berlalu. Dia dan Jiang Cheng tidak pernah sama. Setelah hari ini, saya akan pergi ke kehidupan yang berbeda. Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Saat itu malam ketika dia datang ke rumah Liu Ruyan. Namun, aku tak menyangka hanya berjalan ke pintu masuk gang. Saya melihat beberapa orang diblokir. Liu Ruyan Xiaoyan. Saya benar-benar tidak berharap Anda tampil begitu baik dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dia. Keluarga Jiang lama kita dapat dianggap sebagai asap dari kuburan leluhur. Saya mengatakan gadis ini akan menjadi orang yang menjanjikan di masa depan. Lihatlah semua orang sekarang. Xiaoyan, kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Anda pasti telah memenangkan banyak beasiswa. Lihat, sepupumu akan segera menikah. Kami tidak punya uang. Mengapa Anda tidak mendapatkan beberapa dulu? Jangan khawatir, bahkan jika kami meminjamkan uang ini. Saya pasti akan membayar Anda kembali ketika saya punya uang di masa depan. Dengarkan ini. Saya akhirnya tahu identitas orang-orang ini. Orang tua Liu Ruyan meninggal lebih awal. Kerabat di rumah menganggapnya sebagai beban. Rusak lebih awal. Bantuan adalah tentang itu. Tapi beberapa kata cepat. Hanya mengatakan itu setelah Liu Ruyan kuliah. Mulai bisnis Anda sendiri dan buat pot emas pertama Anda. Kerabat mengawasinya. Sangat mengganggunya. Tapi itu hanya dia yang menjadi bos besar. Beberapa batu asah di jalan. Bicara beberapa kata dan remehkan hasilnya. Namun, saat itulah aku menyadari. Ini untuk Liu Ruyan di Girls' Generation. Setiap rasa sakit itu nyata. Hidupnya tidak pernah mulus. Ruyan Liu membelakangiku. Jadi aku tidak bisa melihat wajahnya sekarang. Aku hanya mendengar suaranya yang sangat dingin. Aku tidak punya uang. Wajah orang-orang itu tiba-tiba berubah. Katamu tak punya uang. Siapa yang percaya pada Xiaoyan? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda juga kita telah melihat besar sejak kita masih muda? Anda tidak bisa menonjol dan menjadi tidak bermoral. Liu Ruyan mengabaikan mereka. Langsung di sekitar mereka dan pergi. Salah satu pria tampak berusia pertengahan 20-an. Mendorongnya. Kamu gadis bau. Kepada siapa kamu menunjukkan wajahmu? Liu Ruyan didorong ke dinding olehnya. Apa yang kamu lakukan? Beberapa orang di gang serempak menengok. Ruyan Liu juga berbalik dan melakukan kesalahan. Pria yang mendorong Ruyan Liu. Lihat aku dari atas ke bawah dan pukul aku. Melihat Liu Ruyan lagi. Senyum aneh di wajahnya. Bisakah kamu gadis? Dan naik ke tuan muda seperti itu. Wajah Ruyan Liu langsung menjadi sangat pucat. Dia tidak ada hubungannya denganku. Anda baik-baik saja datang kepada saya. Kau bilang aku percaya pria itu. Cibiran. Arloji di tangannya harus 100.000.
Kamu bilang kamu tidak punya uang. Lalu biarkan dia memberikannya untukmu. Aku juga tertawa. Mata anjing Anda tahu barangnya. Sayangnya, dia buta huruf. Apakah Anda tahu berapa tahun penjara karena pemerasan? Ekspresi beberapa orang menjadi sangat jelek. Pria itu datang tepat ke arahku. Aku memberimu wajah, bukan? Saya memiliki wajah yang dingin. Dia menendang perut pria itu. Aku juga tidak. Setelah datang ke dunia ini. Pertama kali saya melakukannya, sebenarnya seperti ini. Saya tidak suka menimbulkan masalah. Tapi tidak takut. Orang-orang itu mencoba melawan pada awalnya. Kemudian dia mulai memohon belas kasihan dengan memar dan wajah bengkak. Aku pura-pura tak mendengarnya. Raih pria yang mendorongnya. Aku akan membenturkan kepalanya ke dinding. Jiang Cheng. Ruyan Liu tiba-tiba memanggilku. Saya makan saat ini. Ada langkah kaki di luar. Su yang bergegas dengan sekelompok adik laki-laki. Saudara Cheng, mengapa orang-orang ini memprovokasi Anda? Aku menyadari ada yang tidak beres di pintu masuk gang barusan. Saya menelepon Su Yang dan yang lainnya. Biarkan mereka membawa seseorang. Ruyan Liu tiba-tiba meraih lengan bajuku. Sepertinya aku takut aku akan terus berjuang. Aku sudah agak tenang. Sambut orang-orang ini dengan baik. Tinggalkan kalimat ini. Abaikan mata bergosip dan penasaran dari sekelompok orang. Aku menyeret Ruyan Liu pergi. Pergi jauh. Aku baru sadar. Dia telah mengikutiku begitu diam-diam. Ada sesuatu yang terjadi di dada. Aku berbalik dan akhirnya tidak bisa menahan diri. Ruyan Liu. Apakah Anda tahu Anda akan segera kuliah? Momen ini. Dan saya menyadari bahwa suara saya bergetar. Dengan Sungai Mui yang tidak pernah saya duga. Setelah itu, saya khawatir bagaimana dia bisa melakukan ini. Saya akhirnya selamat dari ujian masuk perguruan tinggi. Akhirnya mengantarkan tahap baru dalam hidup. Jika hari ini, orang-orang itu benar-benar karena sedikit uang itu. Apa yang kamu lakukan padanya? Segala sesuatu tentang dia hancur. Ruyan Liu hanya menatapku diam-diam. Untuk sesaat dia bertanya apakah kamu peduli? Apa yang saya bingung? Liu Ruyan bertanya apakah saya berhasil dalam ujian. Tidak bisa kuliah. Anda peduli apa yang saya katakan? Tentu saja saya peduli. Lagi pula, kau. Anda tertunda karena Jiang Cheng. Tapi bagaimana saya bisa mengatakan ini? Aku menarik napas dalam-dalam, tentu saja. Anda adalah siswa sains terbaik di kota. Lagi pula, kami juga teman sekelas. Aku akan mengikutinya. Aku akan mengandalkanmu di masa depan. Ruyan Liu tiba-tiba berbisik bohong. Aku bertanggung jawab atas apa? Ruyan Liu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Taruh di tanganku. Kartu ban. Tagihan rumah sakit yang Anda bayar untuk nenek saya sebelumnya. Semuanya ada di sini. Aku bilang aku akan membayarmu kembali secepatnya. Lakukan apa yang kamu katakan. Dadanya terlihat seperti bola kapas basah. Dia bilang dia tidak punya uang. Artinya aku harus membayar kembali beasiswa yang kuperoleh. Dia benar-benar tidak pernah berutang budi kepada siapapun. Setiap akun dihitung dengan jelas. Dia berbalik untuk pergi. Aku tertawa marah pada Ruyan Liu. Anda tahu itu bukan apa-apa bagi saya. Hanya untuk uang ini. Hanya untuk menjauhkan diri dariku. Anda lebih suka membiarkan mereka menggertak Anda. Aku lebih suka tidak memiliki masa depanku sendiri. Langkah kaki Ruyan Liu berhenti, aku melakukan ini karenamu. Pikiranku menjadi kosong. Apa? Bagaimana mereka memperlakukan saya? Saya tidak peduli. Tapi kamu berbeda. Kuil itu tenang. Sebanyak aku bisa mendengar jantungku berdetak lebih cepat. Ruyan Liu tidak melihat ke belakang. Uang itu tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi itu penting bagi saya. Saya bisa berutang uang kepada siapapun. Tapi orang itu tidak bisa menjadi kamu sendiri. Faktanya, tahun-tahun ini. Mereka mengalami masalah dengan saya lebih dari sekali. Saya tahan dengan itu. Tapi kali ini berbeda. Seperti sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak memikirkannya. Kejar dia, maju ke depannya, dan hentikan dia. Ruyan Liu, tanpa sadar aku mengepalkan tanganku erat-erat. Demam ujung telinga apa yang kamu maksud dengan ini?
Ruyan Liu menatapku dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku merasa bersalah ditatap olehnya. Wajah sepertinya lebih panas. Pilih saja untuk bermain hooligan dan jangan mengatakannya dengan jelas. Anda tidak ingin pergi hari ini. Liu Ruyan, saya pikir saya membuatnya cukup jelas. Saya tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Saya sangat tangguh sehingga tentu saja saya tidak tahu. Saya tidak mengerti sepatah kata pun. Dan jalanan di luar berdengung. Aliran tanpa akhir. Hanya sudut kecil ini yang terpencil dan sunyi. Seperti asap menatapku. Aku kepala lebih tinggi darinya. Tapi itu sedikit rumit. Itu juga tidak terlihat sangat mengesankan untuk beberapa alasan. Saat aku robek, dia akhirnya membuka mulutnya dan aku ingin menciummu. Dia berjingkat di telingaku dan memohon padamu. Semua suara tampak padam saat ini. Hanya suara rendahnya yang tersisa. Napas terjalin hangat mengambil semua. Melihatku tidak menjawab, kali ini dia membujuknya untuk mengerti. Saat aku sadar, aku jatuh ke matanya yang berputar-putar. Sisa angin malam bertiup. Beri makan dengan kompor panas yang berisik. Ruyan Liu, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku memegang wajahnya. Aku menundukkan kepalaku dan menciumnya dalam detak jantung yang berdebar kencang. Sepertinya ada suara di sebelahnya. Aku akan menoleh. Ruyan Liu menempel di bahuku. Dia mengangkat kepalanya dan mencium lagi. Pematangan satu punggung dan dua punggung. Napas hangat terjalin. Bernapas semakin cepat. Aku memeluk pinggangnya. Saya bertanya siapa itu barusan. Ruyan Liu mundur sedikit. Napasnya terhuyung-huyung, yang kamu panggil. Bukankah itu akan terlihat oleh mereka semua? Tidak apa-apa, pipi Ruyan Liu merah. Mereka sudah pergi. Aku bukan kamu, apakah intinya bengkok? Dan lain sebagainya. Masih ada satu hal terpenting yang tidak saya tanyakan pada Liu Ruyan. Apakah kamu tidak menyukai Chen Ze? Ruyan Liu sepertinya ingin tertawa. Kenapa kau terus berpikir aku menyukainya? Saya menebaknya tepat pada saat nafsu. Anda terus menatapnya malam itu setelah ujian masuk perguruan tinggi. Itu karena Anda telah melihatnya. Ruyan Liu membenamkan kepalanya di pelukanku. Aku ingin memberitahumu hari itu. Tapi, Anda tampaknya lebih bahagia dengan orang lain. Aku ingin tahu apakah kamu berbohong padaku ketika kamu mengatakan kamu menyukaiku sebelumnya. Kenapa kedengarannya seperti itu semua salahku? Dan aku menggumamkan sesuatu. Tapi aku mengaku padamu hari itu. Tetap aku yang menderita. Ruyan Liu tidak mendengar apa-apa. Aku mengangkat wajahnya. Aku mendekati telinga kirinya dan berkata aku menyukaimu, Ruyan Liu. Jika telinga kanan digunakan untuk menyembunyikan rahasia cinta rahasia. Kemudian telinga kiri digunakan untuk mencintaimu. Tahun kelima bersama Liu Ruyan. Kami menikah. Ekspresi kekaguman ayah pada gadis ini luar biasa. Cantik dan pintar. Jauh lebih baik dari Ah Cheng. Aku senang mengangguk juga, yah. Sekarang Anda akhirnya tidak perlu khawatir akan bangkrut. Ibu juga merah, bagus sekali. Ibu dulu mengira kami Ah Cheng. Ini untuk wajah itu. Saya tidak berharap orang menjadi begitu baik. Benar-benar menguntungkan. Terima kasih dua orang tua. Di pernikahan, Suyang dan yang lainnya minum dengan gembira. Bahkan Chen De dan Song Wanwan datang. Pernikahan mereka dijadwalkan tahun depan. Liu Ruyan dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya minum banyak anggur merah. Saat aku membawanya kembali ke kamarnya, saya menemukan target lain di lemari di sebelahnya. Ini pengantin baru kotoran. Saya agak tidak suka Ruyan Liu, Anda membuat saya gemuk. Ruyan Liu memeluknya dari belakang, kan? Dan saya menunjuk ke atas baris pertama, dan itu dia. Sehari setelah ujian masuk perguruan tinggi. Yang kamu selipkan ke tasku. Aku masih kurus dan cantik. Papan ukiran kayu itu kecil dan halus. Hanya setengah ukuran telapak tangan. Ini adalah seorang remaja yang duduk di dalam mobil. Keluar jendela. Angin menggosok rambut hitamnya. Senyum cerah. Itu juga hari di mana saya secara resmi berkumpul dengan Ruyan Liu. Saya baru tahu bahwa pengakuannya lebih awal dari saya. Tapi dompet itu. Saya sampai di rumah dan melemparkannya ke dalam lemari. Tidak pernah tahu. Willow generasi girls.
Sebuah langkah yang Ruyan mengumpulkan keberanian untuk mengambil. Saya hampir mengembalikannya, Liu Ruyan. Jika aku tidak datang kepadamu hari itu. Akhir di antara kita. Apakah berbeda dengan sekarang? Aku tidak akan mencium Liu Ruyan. Akhir ceritaku akan selalu menjadi milikmu.